Coba dibayangin, kamu bisa laporin jalanan rusak atau ngasih masukan soal kebijakan publik ke pemerintah, cuma modal HP di tangan. Sebuah dunia di mana suara kita langsung didengerin tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Nah, itu kan janji manis dari partisipasi digital. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh sih janji itu dari kenyataan yang ada, khususnya di Indonesia? Jadi intinya tuh simple banget. Apakah HP yang lagi kamu pegang sekarang ini beneran bisa nambal jalanan bolong atau bikin layanan publik di kota kamu jadi lebih baik? Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, kita bedah dulu istilahnya ya, e-partisipasi. Gampangnya, ini adalah penggunaan teknologi digital biar publik bisa ikutan nimbrung dalam pembuatan kebijakan. Tapi ini ada levelnya. Level pertama, e-informing. Ini ibaratnya pemerintah pasang pengumuman di mading online-nya. Level kedua, e-consulting. Nah, di sini kita udah bisa kasih komentar atau masukan, kayak di forum gitu. Dan yang paling ideal, e-decision making, di mana suara kita beneran ikut nentuin arah kebijakan, misalnya lewat voting online. Secara teori, ini kedengarannya kayak mimpi yang jadi nyata kan? Mimpi soal demokrasi digital, sebuah sistem yang super transparan, di mana pemerintah jadi lebih bertanggung jawab karena setiap gerak-geriknya bisa kita awasi langsung. Keren banget kan? Dan Indonesia, negara kepulauan raksasa dengan 270 juta lebih penduduk, ngelihat teknologi ini sebagai jawaban. Sebuah upaya yang ambisius banget buat ngejembatanin jarak yang super jauh antara pemerintah dan warganya. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Kenalan sama platform andalan Indonesia, Lapor, singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Intinya, ini adalah sistem pengaduan nasional di mana kita semua bisa ngelaporin apa aja, dari soal BPJS sampai jalan rusak, langsung dari HP kita. Terus gimana respons masyarakat? Gila, antusias banget. Jumlah laporan yang masuk itu meroket. Dari cuma 1,5 juta di tahun 2018, jadi 1,5 juta laporan di tahun 2022. Ini bukti nyata kalau masyarakat Indonesia tuh sebenarnya pengen banget bersuara dan berpartisipasi. Tapi, nah disinilah janji manis itu mulai terasa pahit. Dari 1,5 juta suara yang masuk di tahun 2022 itu, lebih dari setengahnya, tepatnya 55%, ternyata nggak ditindaklanjuti dengan benar. Jadi, pertanyaannya sekarang bergeser, bukan lagi apakah suara kita didengar, tapi setelah didengar, terus diapain? Disinilah retaknya mulai kelihatan. Jadi, apa sih biang keroknya? Rintangan pertama dan yang paling mendasar adalah apa yang disebut kesenjangan digital. Dan ini masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar dapat sinyal atau enggak. Coba lihat deh datanya, timpang banget. Hampir 90% warga kota udah melek internet, tapi geser dikit ke pedesaan, angkanya anjlok. Bandingin Pulau Jawa yang 82% dengan Papua yang bahkan belum sampai setengahnya. Ini bukan cuma statistik loh, ini adalah jurang kesempatan. Jutaan suara bahkan belum punya pintu masuk untuk bisa ikutan. Dan masalahnya nggak berhenti di soal koneksi doang. Punya akses internet itu satu hal, tapi bisa menggunakannya dengan efektif itu hal lain. Data nunjukin 70% masyarakat Indonesia tuh literasi digitalnya baru di tingkat dasar atau malah nggak ada sama sekali. Mereka mungkin jago banget main media sosial, tapi pas disuruh pakai platform pengaduan pemerintah, ya agak ribet, langsung bingung. Angka ini benar-benar nonjok. Menurut Bank Dunia, 49%, hampir setengah, penduduk dewasa di Indonesia itu sama sekali belum punya akses internet. Ini pengingat yang keras banget kalau dunia digital itu ternyata belum jadi milik semua orang. Tapi kalau kamu pikir masalahnya cuma di masyarakat aja, tunggu dulu. Ternyata rintangan yang mungkin lebih besar justru datang dari dalam tembok birokrasi itu sendiri. Kutipan dari sebuah studi akademis ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Setelah masalah akses internet dan literasi digital, tantangan utama nomor 3 adalah resistensi birokrasi. Gampangnya, ini adalah keengganan dari dalam sistem pemerintahan untuk berubah. Dan ini bukan cuma asumsi loh, ada datanya. Sebuah survei ke para pejabat pemerintah di tahun 2021 nunjukin borok di dalam ini. Hampir setengahnya ngerasa kurang pelatihan. Sepertiganya khawatir soal keamanan data. Dan ada juga yang, ya jujur aja, ngerasa platform digital beginian tuh nggak efektif. Intinya, ada keraguan dan penolakan dari dalam. Oke, kesannya kok suram banget ya. Tunggu dulu. Di tengah semua tantangan ini, selalu ada harapan. Jawabannya mungkin nggak datang dari atas, tapi justru dari bawah. Yuk kita lihat gimana beberapa pihak coba cari jalan keluar, mulai dari tingkat lokal. Ini dia, contoh nyatanya. Kabupaten Solok di Sumatera Barat, mereka nggak nunggu-nunggu komando dari pusat. Sebaliknya, mereka proaktif, bikin sendiri peta jalan transformasi digital buat 5 tahun ke depan. Keren! Langkah pertama mereka itu krusial banget, jujur sama diri sendiri.
Mereka evaluasi internal dan nggak ada yang ditutup-tutupin. Mereka ngakuin, oke, infrastruktur kita belang-belentong, aplikasi kita jalan sendiri-sendiri, skill SDM kita kurang, dan keamanan siber kita rentan. Mengakui masalah itu udah separuh solusi kan? Nah, dari pengakuan itu, lahirlah rencana aksi yang komprehensif ini. 5 langkah strategis. Pertama, beresin infrastrukturnya. Kedua, satukan semua sistemnya biar nggak misah-misah. Ketiga, upgrade skill orang-orangnya. Keempat, perkuat benteng keamanan datanya. Dan kelima, yang ini penting banget, berdayakan juga masyarakatnya biar pinter digital bareng-bareng. Ini baru namanya solusi menyeluruh. Tujuannya apa? Jelas, pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan buat semua warganya. Jadi kisah e-partisipasi di Indonesia ini ya kayak cerminan pertarungan epik antara janji keren teknologi dengan realita di lapangan yang ya emang kompleks dan penuh tantangan. So, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Alatnya udah ada, platformnya tersedia. Tapi apa sih yang benar-benar dibutuhin biar setiap suara dari Sabang sampai Merauke beneran punya arti dan dampak? Mungkin jawabannya bukan soal update software berikutnya, tapi soal upgrade mendasar pada sistem dan manusianya. Dan ini bukan cuma tantangan buat Indonesia, tapi juga buat demokrasi di seluruh dunia.